Daniel Ronda merupakan Ketua Umum dari Sinode GKI, kemudian juga merupakan dosen teologi dan berdomisili juga di Jakarta, begitu ya Pak. Tidak panjang lebar, mungkin kami akan langsung serahkan kepada Bapak untuk menyampaikan sharing yang sudah Bapak persiapkan. Terima kasih Pak. Baik, selamat siang semua, Shalom, dan saya Shalom. senang atas kesempatan yang diberikan pada saya tentang men-sharingkan pelayanan yang terjadi. Jadi ini bukan sebuah paper, tetapi sebuah sharing pelayanan yang terjadi di lapangan. Gereja terbuka seperti apa nantinya. Baik, yang berikutnya saya ingin menjelaskan konteksnya. Konteksnya adalah gereja kami, yang saya akan ceritakan adalah pengalaman dari gereja kami, di mana 70% ada di ada di pedesaan atau di kecamatan, pedalaman, dan kabupaten. Dan sisanya 30% ada di perkotaan. Jadi konteks percakapan yang saya sampaikan ini dalam konteks seperti itu. Yang berikutnya, kesulitan apa yang dihadapi dalam masa pandemi ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah gereja belum siap memang menghadapi perubahan mendadak ketika dipindahkannya ke rumah ibadah. Sehingga mereka ada yang siap melaksanakan ibadah online, ada yang melakukan ibadah kelompok di rumah-rumah seperti yang ada di Sumba dan semuanya, mereka membuat kelompok-kelompok. Ada yang mengadakan ibadah memakai toa atau pengeras suara di gereja, di mana satu kampung itu adalah warga gereja, lalu mereka akan mendengar dan duduk di beranda. Lalu ada yang juga memakai TV kabel. Jadi itu yang terjadi, tapi ada yang memang belum siap menghadapi perubahan-perubahan seperti ini. Kemudian masalah yang berikutnya yang dihadapi oleh gereja adalah tidak semua punya akses internet karena memang tidak stabil di daerah. Pakai data yang mahal, yang memang itu barang luxury bagi jemaat tertentu yang ada di pedesaan di daerah, itu barang mahal pakai data, tentu gadgetnya pun juga perlu yang baik, sehingga mereka kesulitan. Kemudian internet yang ada di kantor-kantor desa dan kecamatan itu kebanyakan sudah dipakai oleh anak-anak dan remaja, sehingga mereka tidak ada akses wifi yang memadai di daerah atau di rumah mereka masing-masing. Berikutnya, kesulitan yang dihadapi adalah informasi tentang COVID ini yang bertubi-tubi dan masif, sehingga jemaat menjadi ketakutan, trauma, terjadi stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang terkena COVID-19. Sehingga banyak di desa-desa, di daerah-daerah, begitu kena COVID langsung dikucilkan, dikurung rumahnya, diblok, dan sebagainya. Jadi ini terjadi trauma yang begitu besar akibat daripada pandemi ini. Kemudian ada terjadi masalah kesulitan ekonomi karena faktor khususnya di perkotaan, jemaat-jemaat di perkotaan dan wilayah-wilayah seperti di Bali yang mengandalkan pariwisata. Kemudian ada masalah ketahanan pangan di daerah pedalaman karena mereka sudah mulai terbiasa makan beras dan sekarang mereka kembali menanam ubi, menanam itu khususnya di bagian timur Indonesia atau di Papua. Kemudian ada masalah kesehatan mental dan rohani yang dihadapi oleh jemaat. Memang belum diukur, tapi ini baru fenomena yang ada, di mana ada terjadi konflik, kekerasan, dan sebagainya, stres, depresi, trauma, dan ketakutan, tetapi ini baru case by case, belum kita melihat secara survei dan statistik. Berikutnya, bagaimana menghadapi perbedaan pandangan soal ibadah online. Nah, masalahnya, memang jemaat-jemaat kita bukan mempermasalahkan ibadah online karena mereka sudah mengetahuinya, tetapi yang mereka susah menerima adalah pandangan tentang beribadah di gedung gereja. Itu kok bisa ditiadakan. Itu yang menjadi pergumulan dari kenapa kok ibadah di gereja itu ditiadakan. Itu yang menjadi pergumulan. Kemudian yang menjadi tantangan berikutnya adalah informasi yang beragam yang masuk ke media sosial mereka. Mereka belum kadang-kadang ada yang tidak teredukasi sehingga mereka mengatakan ini teori konspirasi.
ada yang menentangkan, ya harus lebih takut Tuhan daripada manusia, dan seterusnya. Dan banyak lagi, termasuk alasan eskatologis, di mana ada yang beredar di daerah-daerah antikris sudah datang, kedatangan Kristus sudah dekat sekali. Dan ini menjadi tantangan baru, karena inilah yang dianggap sebagai mengapa kita tidak boleh ikut online lagi, karena ini gerakan antikris yang sedang bekerja. Berikutnya, bagaimana gereja memasuki era kenormalan baru? Nah, menurut saya gereja harus berani kembali beribadah, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Artinya, kita tidak boleh ragu lagi memulai, asalkan pemerintah daerah sudah memberikan lampu hijau. Cuman memang perlu ada detail pembahasan tentang kalau jemaatnya banyak, ribuan. Misalnya kami di Kaltara Kaltim banyak jemaat yang ribuan, memang perlu hikmat bagaimana memulainya. Karena tadi masalahnya data internet juga sedikit, masalahnya akses itu barang luxury, tidak stabil, dan ini menjadi kendala infrastruktur di daerah-daerah soal internet itu. Dan juga ada studi juga di Amerika, Carey Nieuwhof yang mengatakan, dia ahli kepemimpinan, mengatakan ternyata dari 5 minggu survei awal, hanya 40% yang nonton online. 60% rupanya nggak nonton kemana-mana. Jadi ini tantangan baru juga buat gereja, bahwa ternyata orang yang mengklik nonton YouTube ternyata tidak lama menontonnya. Mungkin 2 menit, 3 menit dia bosan, dia matikan. Atau 5 menit atau 10 menit. Jadi itu menjadi perlu analisa khusus. Kemudian ibadah online dan pelayanan digital tentu didorong untuk dilanjutkan, tetapi saya harus mengatakan gereja-gereja yang ingin melanjutkan pelayanan digital harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas. Teknologi itu adalah alat untuk mencapai tujuan Tuhan, dan yang paling penting adalah apa sentralnya, apa beritanya, apa tujuannya, konten, dan purpose-nya, itu penting. Karena pelayanan ini harus direncanakan secara khusus. Jadi saya berharap gereja-gereja melakukan hal ini. Yang berikutnya, pentingnya pengembangan pelayanan holistik. Ternyata selama ini gereja lebih berfokus kepada hal-hal yang bersifat spiritual di tembok gereja, dan kita perlu mengembangkannya secara holistik. Kemudian yang terakhir, saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi saya menunggu respon, dan itulah pengalaman singkat dan general sekali. Kiranya itu menjadi kontribusi bagi diskusi ini. Terima kasih.